Mau jelasin apa kita hari ini? Kita mau jelasin mega proyek Prabowo Subianto. Oh. Gede banget ya kedengeran. Jumbo. Jumbo, proyek-proyek jumbo. Jadi di awal tahun ini ada Perpres keluar, Perpres 12 2025. Isinya soal RPJMN kita nyebutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Di dalamnya itu ada daftar rencana pembangunan proyek-proyek sampai 5 tahun ke depan. Ada sekitar 77 proyek di dalamnya, proyek strategis nasional. Dan beberapa di antaranya itu proyeknya besar banget. Proyeknya apa? Berapa triliun itu? Itu Ribuan dia. triliun. Berapa duitnya? Dari mana Duitnya sudah ada di kantong saya. Luar biasa. Di awal tahun ini Prabowo mengeluarkan Perpres 12 2025 tentang RPJMN. Dan di dalamnya memuat tadi proyek-proyek yang disebutkan Anam tadi gitu. Masalahnya ini proyek super jumbo, bukan lagi jumbo, super jumbo gitu ya, butuh dana yang sangat besar gitu. Ada beberapa kajian yang menyebutkan nilai proyek ini 500 sampai 2000 triliun. Jadi range-nya lebar banget gitu. Ini proyek yang Giant Seawall doang nih ya? Baru satu proyek Giant Seawall aja. Ada satu kajian yang menyebut 500 triliun kebutuhannya, sementara ada kajian lain yang menyebutkan sampai 2000 triliun kebutuhannya. Itu udah satu APBN kita sendiri tuh gitu. Itu hanya demi Pantura nggak tenggelam ya? Ya, jadi proyek ini akan membentang sepanjang pantai utara Jawa gitu, dari barat di Banten sampai paling timur di Gresik, Jawa Timur gitu. Nah persoalannya adalah duit yang 2000 triliun tadi dari mana gitu kan. Apalagi itu udah satu APBN sendiri kan gitu. Yeah. Jadi sementara kita tahu bahwa pemerintah sekarang sedang melakukan efisiensi yang ketat banget gitu kan, walaupun belakangan akhirnya agak dilonggarkan dikit lah ya, ditambahin lah budget-budget masing-masing kementerian. Tapi tetap aja ini satu effort yang besar gitu ya untuk mencari pembiayaan ini gitu. Selain soal pembiayaan dari mana asalnya, juga ada persoalan risiko gitu, bahwa pembiayaan duit yang kita keluarkan yang besar tadi itu apakah akan sepadan dengan manfaat yang kita dapatkan kan. Jadi itu persoalan-persoalan yang mengemuka dan menjadi pro kontra saat ini gitu. Ini juga sebenarnya jadi ramai karena Prabowo sudah bicara kemana-mana untuk tadi ya, karena APBN sendiri pasti nggak akan cukup untuk proyek-proyek itu. Betul. Dia mencoba bicara sama investor-investor. APBN sudah buat MBG. Oh iya. Yang lain ngalah. Yang lain ngalah. Makanya dia bicara ke investor-investor lah. Contohnya kayak kemarin ada Perdana Menteri Cina yang datang ke Indonesia. Dia menawarkan lah bahwa kita punya proyek-proyek yang bisa dikerjasamakan. Selain itu juga Prabowo rencananya mau bikin acara besar nih, International Conference on Infrastructure 11 sampai 12 Juni nanti. Ini ada ceritanya ternyata. Kenapa sampai acara itu dibikin ya, Beb? Betul. Apa? Jelasin dong. Nah iya, jadi memang soal ICI ini itu udah ada perintah langsung gitu ya dari Presiden Prabowo kepada Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono AHY untuk segera kick off lah gitu untuk sounding. Jadi buat ajang untuk sounding apa aja proyek-proyek pemerintah untuk kemudian menarik minat investor gitu ya, sounding ke investor untuk tadi upaya pendanaan, karena tadi kebutuhannya super jumbo gitu, ribuan triliun, jadi memang harus dilakukan sounding ke investor sesegera mungkin. Nah salah satunya lewat momen ICI ini. Nah ini ada cerita menarik benar soal ICI ini, karena kalau misalnya kita tahu ya, biasanya kan kebijakan-kebijakan seperti ini tuh ada perintah-perintahnya datang di rapat seperti ratas misalnya di istana gitu ya. Nah soal isu ini enggak guys, ini datangnya di saat momen politik. Waktu itu ada kongresnya Demokrat bulan Februari, akhir Februari, munasnya Demokrat. Di situ Prabowo bilang lah ya gitu, saya kasih AHY gitu ya proyek yang dari Jakarta sampai Gresik, maksudnya itu Giant Seawall gitu. Nah ini untuk kayak dimandatkan lah ya, dan memang katanya sering disebut-sebut nih gitu, sehingga AHY dan kementeriannya gitu ya kemudian cukup ngebut ya Mbak untuk terus bikin momen ini nih untuk segera jadi. Nah salah satunya kick off-nya itu si ICI ini minggu depan ya, pekan depan gitu. Tanggal berapa itu? 11 sampai 12 Juni. Oke. Dan ada cerita menarik juga gitu. Jadi biasanya kan Perpres itu selalu diikuti oleh aturan pelaksanaannya ya, apakah itu berupa Kepres ataukah Permen gitu kan. Peraturan menteri ya. Betul, peraturan
teknisnya lah gitu. Tapi sampai hari ini belum ada. Sehingga pejabat di level bawahnya ini jadi rada kebingungan gitu bagaimana akan menjalankan ini gitu. Jadi mereka butuh legalitasnya lah gitu. Yang sampai hari ini belum terbit gitu. Iya. Oke, ngomong-ngomong tadi kan sudah sempat disinggung beberapa proyek besar ya, terutama GSW ya, Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa. Betul. Dan beberapa proyek lain juga kereta cepat yang nanti akan tembus ke Surabaya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua ini akan ditutup oleh APBN atau investasi swasta? Karena rasanya kalau ditutup oleh APBN juga nggak mungkin ya. Dengan target yang sebesar itu, APBN yang terbatas, ada juga MBG yang harus ditambah terus nih anggarannya tiap tahun gitu kan, tahun depan 270 triliun. Mau nggak, ada nggak investor yang mau untuk berinvestasi ke tanggul laut raksasa yang itu rasanya bukan barang komersial gitu. Betul Nam. Jadi nanti di forum ICI itu nanti rencananya pemerintah akan membuat semacam showcase gitu ya. Di situ akan ada talkshow, diskusi, dan termasuk yang utama adalah mempertemukan calon investor dengan pengusaha yang tertarik untuk menggarap ini. Jadi pemerintah sifatnya memfasilitasi saja gitu. Dari sini kan kelihatan sebenarnya arahnya ya, pemerintah ingin membuat skema KPBU ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta gitu. Artinya ya tadi yang kita bilang kan bahwa APBN tuh nggak mungkin membiayainya gitu. Itu satu hal. Kemudian hal yang lain adalah konsep yang ditawarkan atau diusulkan oleh Bappenas nih tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ya. Betul. Tentang pengerjaan Giant Sea Wall ini. Jadi ada skema yang lagi-lagi akan melibatkan Danantara gitu. Jadi proyek ini nanti akan dikerjakan oleh BUMN terkait gitu. Misalnya BUMN Karya untuk proyek-proyek infrastruktur sipilnya gitu ya. Terus kemudian ada Jasa Tirta untuk proyek air minum. Jadi proyek Giant Sea Wall ini akan terintegrasi dengan proyek SPAM. Apa singkatannya SPAM? Sistem Penyediaan Air Minum. Betul. Jadi proyek ini akan terintegrasi Giant Sea Wall dengan sistem penyediaan air minum. Tujuannya supaya warga itu nggak menyedot lagi air tanah, sehingga permukaan tanah itu nggak semakin turun. Tujuannya kan itu untuk melindungi pesisir ini ya, gitu. Jadi ini terintegrasi. Ada Jasa Tirta yang dilibatkan gitu. Kemudian tadi ada BUMN Karya dan ada BUMN lain. Termasuk ada Pertamina dan PGN. Untuk apa? Karena di situ itu udah kredit dengan fasilitasnya pipa dua gas dan perusahaan minyak ini. Ya, ada pipa gas, ada depo bahkan. Ini bagaimana penyelesaiannya? Mereka juga dilibatkan. Nah, Danantara di mana? Danantara diminta untuk support full pembiayaan terhadap BUMN yang terlibat ini. Ya, yang gitu. ditugaskan itu. Betul. Oke. Polanya masih sama ya ternyata? Masih, jadi nanti Danantara ini diharapkan bisa ada namanya konsolidasi pembiayaan dengan mitra investor luar negeri gitu. Jadi hooknya itu tetap Danantara, tetap BUMN lagi. Selain GSW apa lagi? Nah ini yang disebut sama AHY itu ada 2 proyek besar. Selain GSW itu ada kereta cepat. Ini kan kita tahu sekarang udah beroperasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah tapi kan lagi-lagi kita juga tahu sebenarnya rencananya nggak cuma sampai Bandung, tapi sampai Surabaya. Nah ini akan dikebut lagi soal Jakarta-Surabaya. Nah ini juga masalahnya sama seperti GSW gitu, kebutuhannya itu juga luar biasa. Kalau GSW tadi Mbak Retno sebut 500 sampai 2000 triliun, kereta cepat ini diperkirakan itu sampai 700 triliun kebutuhannya. Jadi sekitar kurang lebih per kilometer itu 1 triliun. Nah lagi-lagi ini butuh investor ya, pendanaan yang besar dengan skema pembiayaan yang juga mungkin tadi kolaborasi gitu. Nah, yang tapi kemudian jadi pertanyaan tadi juga menjawab yang Findri bilang, apakah investor ini mau karena dilihat dari apakah proyek tersebut ekonomis atau enggak pada akhirnya. Karena namanya investor, investasi tentu inginnya duitnya kembali, BEP menguntungkan gitu. Nah ini kita juga udah ngobrol sama beberapa ahli, khususnya untuk yang kereta cepat ini, kita nggak bisa mengharapkan proyek ini
untung dalam waktu cepat gitu namanya, Oke. karena belajar juga dari Kereta cepat tapi untungnya nggak cepat. ya itu dia, belajar dari proyek-proyek kereta cepat di luar negeri juga ya, Ya. katanya itu butuh puluhan tahun. Nah ini yang mungkin harus jadi pertimbangan juga ya, karena tadi apakah ada investor yang mau gitu membiayai dengan tadi puluhan tahun gitu, ujung-ujungnya apakah akan menawarkan soft loan gitu ya, alih-alih investasi gitu ya, atau gimana. Nah ini yang kemudian masih jadi perdebatan lah soal ini. Kalau proyek kereta cepat, kereta kan biar gimana pun alat transportasi ya, dan kita lihat sekarang Jakarta Bandung banyaklah peminatnya. Kalau Jakarta Surabaya tentu mungkin akan lebih banyak lagi yang bisa diangkut. Tapi apa resikonya dari membangun proyek Jakarta Surabaya? Ya, ini ketika bicara risiko dan kayak tadi akan banyak penumpang atau enggak, pertama itu akan ngomongin soal trase gitu ya, rute kereta yang dilewati. Kan awalnya nih Jakarta Bandung, berarti kan ada yang bilang, oh harus lewat jalur selatan dong, biar lewat Solo. Bisa mampir dulu. Waktu itu gitu katanya. Nah ini tapi kan kemudian berkembang ya, dilihat juga apakah medannya mana yang paling tadi dari sisi biaya mungkin lebih murah gitu ya, dari sisi medan juga mungkin lebih mudah gitu. Ini masih berkembang juga Vin sebenarnya diskusi soal rutenya. Bahkan ada juga pendapat ya lebih baik bangun dari awal lagi Jakarta Surabaya dibanding melanjutkan Bandung Surabaya. Ada ahli-ahli yang menyatakan pandangan seperti itu. Nah ini juga pengertian kereta cepatnya juga macam-macam nih. Ada yang bilang butuh kombinasi, nggak hanya di atas tanah tapi juga bisa elevate, layang atau di bawah tanah yang semacam itu. Nah ini juga masih dibicarain nih. Nah risikonya apa? Kan berarti bisa memangkas waktu perjalanan Jakarta Surabaya itu bisa kurang dari 5 jam ya. Nah ini kan cepet banget ya. Ini ada kekhawatiran-kekhawatiran, salah satunya dari transportasi udara. Dari bandara-bandara, katanya kan ada kekhawatiran ini akan mematikan penerbangan-penerbangan di antar pulau Jawa gitu, terutama karena Surabaya ini juga cukup strategis ya gitu, jadi memang ini masih dipikirkan gitu ya, soal risikonya dipertimbangkan, apakah memang ini nanti malah justru kontraproduktif gitu dengan transportasi lain gitu. Pasti itu, karena di mana-mana kereta cepat itu dia kompetisinya dengan transportasi udara sebetulnya. Selain Giant Seawall sama kereta cepat, ada proyek apa lagi nih di dalam RPJMN 6? Ya, tentu saja proyek Strum. Jadi kan sudah keluar nih rencana umum penyediaan tenaga listrik tahun 2025 sampai 2034. Nah, di sepanjang tahun itu ada kisaran rencana pembangunan untuk pembangkitan listrik sekitar 69,5 gigawatt atau 69.000 megawatt ya, ini gede banget. Di mana porsi swasta itu ada di 71% atau itu nanti dipasarkan ke independent power producer gitu ya. Nah, banyak di antara juga EBT atau energi baru terbarukan, salah satunya dari tenaga air. Nah, ini yang cukup gede adalah proyek pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan itu kuotanya ada sekitar 1.000 lebih megawatt. Nah ini salah satu yang kita udah ngobrol dengan beberapa narasumber, salah satu potensinya adalah PLTA Kayan. Nah ini dari Sungai Kayan di Kalimantan Utara, nah ini akan masuk ke sistemnya PLN. PLTU juga banyak, batubara masih ada baru, yang belum konstruksi juga ada, akan masuk di sepanjang RUPTL ini. Terus kemudian jangan lupa juga pembangkit listrik tenaga surya, PLTS Apung. Jadi rencananya waduk-waduk atau waduk-waduk yang ada di Jawa terutama itu akan dipasangi PLTS Apung seperti di Jakarta. Karangkates udah ada tendernya yang menang dari China, terus kemudian nanti di waduk-waduk lain Gajah Mungkur, Sutami dan sebagainya, termasuk Singkarak juga akan dilelang, dan itu proyek yang cukup besar. Dengan kebutuhan modal investasi itu rasanya perusahaan-perusahaan global yang masuk. Di Cirata sudah ada Masdar, di Singkarak di Karangkates ada China, mungkin di waduk-waduk lain ada perusahaan-perusahaan global yang lain gitu. Terus kemudian gas juga gede karena ini pemerintah itu menghitung ada 2 sumur gas besar yang akan masuk di beberapa tahun yang akan datang. Pertama itu Andaman yang ada di Aceh, terus kemudian lapangan gas abadi ya Mbak ya, Intex. Ini Mbak Retno sudah ke Tanimbar. Nah itu berapa tahun ke depan
akan apa sudah akan beroperasi kan lapangan gas itu, dan itu akan memasok untuk PLTGO besar, termasuk juga nanti pasokan gas dari tangguh yang dimana kontrak penjualan jangka panjang nanti akan selesai. Nah itu gas-gas itu akan dialihkan untuk PLTGO ini. Bedanya dengan yang di tadi, yang di GSW atau yang di kereta cepat, listrik ini banyak peminatnya. Itu dia. Kenapa begitu? Karena cuannya jelas. Jadi marketnya pasti. Lu dapat perjanjian off-taker dari PLN gitu ya. Ya udah tinggal memastikan mencari pendanaan aja dari bank. Apalagi kalau bukan PLTU gitu kan. Misalnya dari gas, kemudian dari Surya dan dari PLTA. Tapi kalau PLTA ini harus pegang konsesi dulu. Di Kalimantan Utara sudah dipegang sama pengusaha Center Limanjaya. Di Sulawesi kabarnya Pak JK udah banyak pegang konsesi gitu ya, konsesi pemanfaatan sungai dan danau untuk PLTA itu. Nah ini nanti kemungkinan info yang kita dapat Agustus sudah mulai tender ini proyek-proyek besar listrik. Dan ini yang paling ditunggu sebetulnya, baik oleh investor maupun oleh lembaga pembiayaan. Ya dibanding GSW dan kereta cepat yang risikonya lebih tinggi itu, ya ini lebih cuan lah.